Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Inspirasi. Kali ini saya akan berbagi inspirasi tentang tutorial membuat media pembelajaran dari satu aplikasi, yaitu KineMaster. Sebelumnya kalian bisa mendownload KineMaster, kemudian langsung saja kita coba membuat media pembelajaran yang sekarang ini sedang diperlukan oleh teman-teman kita, para guru, para pengajar, untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Agar media pembelajaran itu lebih menarik, salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, langsung saja ikuti tutorial berikut ini hingga selesai. Pertama, aplikasi KineMaster siapkan terlebih dahulu, kemudian klik aplikasi KineMaster seperti ini, tunggu hingga KineMaster merespon, kemudian klik tombol plus yang di tengah, pilih aspek rasio 16:9, kemudian klik media, kemudian cari background media pembelajaran yang sudah kalian simpan di KineMaster, di screenshot. Mungkin saya sudah menyiapkannya di screenshot dari PPT yang sudah saya buat, kemudian saya screenshot seperti ini. Misalnya kita coba membuat yang cover pertama, yaitu seperti ini. Perpanjang tampilan backgroundnya seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut klik tanda centang, kemudian kita crop dulu bagian dari screenshot tadi agar tampilannya lebih cantik. Klik bagian layar yang sudah diperpanjang tadi, kemudian pilih tombol yang kedua, setelah gunting itu ya, tombol yang kedua seperti ini, klik sama dengan, kemudian geser seperti ini, biar tampilannya tidak seperti screenshot. Oke, setelah itu klik tanda centang. Selanjutnya, jika kita mau memberi lapisan berupa video dari video dari kita bisa memilih pada lapisan, yaitu klik media. Di sini di dalam lapisan atau layer, kalau bahasa Inggris biasanya menunya di sini adalah layer, bukan lapisan tetapi keluarnya menu layer. Di sini ada media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Saya akan mencoba memberi lapisan berupa video yang sudah saya rekam sebelumnya. Oke, saya cari di kamera rekaman yang sudah saya buat. Oke, kemudian kita geser, kita cut terlebih dahulu ya. Kita geser di sini, kita back dulu sebentar, tempel media di bagian depan karena saya ingin melapisinya di bagian awal media pembelajaran yang saya buat. Misalnya seperti ini, kita klik, kemudian pilih tanda persegi yang ada di tengah, klik tanda persegi, kemudian tanda centang, kemudian di sini kita chroma, pilih tanda chroma, aktifkan tanda chromanya seperti siluet orang seperti itu, kemudian klik aktifkan agar bisa hilang background yang berwarna hijau tadi. Oke, selanjutnya kunci chroma kita centang, kemudian kita akan mencoba melihatnya. Sebelum kita memecahkan teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu unsur-unsur pembangun cerita fantasi, yaitu ada 6 unsur.
Nah, misalnya videonya ternyata lebih panjang dari backgroundnya, maka kita tinggal klik bagian background, kita tarik seperti ini, kita sesuaikan dengan video yang sudah kita buat lapisan tadi sampai selesai pada videonya. Kita memerlukan kesabaran, tetapi tidak perlu waktu lama sebenarnya, hanya perlu kesabaran saja. Karena videonya panjang, saya geser seperti ini terus sampai selesai. Terus digeser hingga selesai video lapisan tadi agar apa yang kita inginkan sesuai dengan video tadi. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Seperti ini. Terus seperti ini hingga sesuai keinginan kita. Oke, sekarang kita klik lagi, kita coba. Sebelum kita memecahkan teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu unsur-unsur pembangun cerita fantasi, yaitu ada 6 unsur. Yang pertama adalah, nah ini kan belum sampai selesai, jadi kalau kalian ingin membuatnya atau Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran yang dilapisi dengan video yang sudah kita rekam, video untuk melengkapi pembelajaran kita yang sudah kita rekam sebelumnya, maka caranya adalah dipanjangkan seperti tadi hingga selesai. Kemudian jika ingin menambah ini kita centang terlebih dahulu ya. Kita anggap sudah selesai, sebenarnya harusnya sampai video itu selesai. Kemudian kalau kita misalnya mau menambah media lagi, kita tambahkan seperti ini, kita tambah background baru. Backgroundnya berarti ambil di screenshot yang tadi kalian sudah simpan. Misalnya saya ingin menambahkan background seperti ini, cukup tambahkan saja. Karena ini menyesuaikan dengan video yang sudah saya rekam. Cukup mudah kan ya Bapak Ibu, teman-teman semua, semuanya pasti bisa membuatnya agar media yang kita sampaikan kepada anak-anak tidak hanya PPT saja, tetapi bisa diwakili dengan video yang sudah kita rekam, kemudian kita masukkan, kita modifikasi atau kita kita percantik dengan PPT yang atau background yang sudah kita buat. Apakah backgroundnya bisa berupa video? Bisa berupa video seperti ini. Caranya kalau misalnya mengganti background lain selain gambar, kalian bisa juga membuatnya dari background film atau yang lainnya, dan bisa juga dilapisi dengan suara musik atau lagu seperti itu. Nanti kita coba. Oke, kita anggap sudah selesai. Kan ini videonya memang panjang sekali karena saya memang membuatnya untuk kepentingan menjelaskan pada materi pembelajaran, isi materi pembelajaran. Oke, kita centang dulu, kemudian selanjutnya backgroundnya kita percantik seperti tadi. Kita klik tanda persegi, yang kita centang adalah ini ya, yang bawahnya ini. Kalau ininya kita kecilkan,
backgroundnya sampai keluar tanda kuning seperti ini pada bagian background. Karena saya ingin mempercantik bagian backgroundnya, maka saya klik bagian background. Kalau ingin merubah bagian tampilan modelnya, berarti klik yang bagian modelnya. Oke, sekarang pilih tanda persegi double 2 seperti ini, kemudian klik sama dengan, kemudian kita atur di sini, kita paskan seperti ini biar tampilannya sesuai keinginan kita. Oke, tanda centang. Jika merasa bahwa sang model menutupi latar belakang atau background kita, boleh kita balik. Ini klik di sini ya. Kemudian kita balik di bagian pengaturan model, tempat modelnya seperti ini. Nah, modelnya jadi berada di samping kiri atau tidak menutupi tampilan background yang memang kita inginkan untuk terbaca oleh pembaca. Oke. Kemudian kita coba klik play. Sebelum kita memecahkan teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu unsur-unsur pembangun cerita fantasi, yaitu ada 6 unsur. Yang pertama adalah adanya tema, kedua adanya latar, ketiga adanya tokoh dan penokohan, keempat adanya alur, kelima adanya sudut pandang dari pengarang, keenam adanya amanah. Baiklah, kita akan mengulas sedikit. Nah, ini bisa diperpanjang lagi sesuai keinginan seperti tadi gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini sampai selesai sang model menjelaskan video pembelajarannya tadi, materi pembelajarannya tadi hingga selesai. Ini panjang sekali. Nah, nanti bisa dicoba di rumah buat kalian yang mau membuatnya. Kemudian kalau misalnya ingin memberikan efek suara, boleh, bisa seperti ini, cukup mudah dilakukan. Audio, misalnya saya ingin menambahkan audio ini. Nah, untuk membuat atau mengisi dengan audio, kita harus pertimbangkan kejelasan suara kita saat menyampaikan materi pembelajaran, sehingga videonya materi pembelajarannya tetap tersampaikan dengan baik, tetapi audionya tidak mengganggu penyampaian materi tersebut. Biasanya audio ini digunakan untuk minimalisir atau menutupi suara-suara yang terekam di video yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Mungkin di bagian ini aja yang kita mau tutupi suara yang tidak kita inginkan dari perekaman atau penyutingan video yang sudah kita buat. Tanda plus, kemudian centang. Coba kita lihat suaranya apakah terlalu keras dari suara sang model. Kita lihat terlebih dahulu, nanti ada pengaturan suara. Sebelum kita memecahkan teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu unsur-unsur pembangun cerita fantasi, yaitu ada 6 unsur. Yang pertama adalah adanya tema, kedua adanya latar, ketiga adanya tokoh dan penokohan, keempat adanya alur, kelima adanya sudut pandang dari pengarang, keenam adanya amanah. Baiklah, kita akan mengulas sedikit tentang misalnya di sini kan ini karena tadi di bagian belakang saya kasih suaranya, ini harus diperpanjang dulu. Kita cek. Sekarang kita cek checklist. Sebelum kita memecah bagian belakang ya, kita percepat pada bagian belakang.
Jadi cukup dengan aplikasi KineMaster dan HP handphone Android, kita bisa mendapatkan media pembelajaran, kita bisa menciptakan media pembelajaran yang kita inginkan untuk siswa kita, sehingga tersampaikan dengan baik meskipun pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Oke, baiklah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita cek disk, kita cek adalah adanya tema. Kedua, kita percepat. Adanya latar. Ketiga, adanya tokoh dan penokohan. Keempat, adanya alur. Kelima, adanya sudut pandang dari pengarang. Keenam, adanya amanat. Baiklah, kita akan mengulas sedikit tentang kelima. Ini suaranya kita cut terlebih dahulu ya. Ini kita lihat, kita klik terlebih dahulu, kita centang, kita coba bagian yang belakang sendiri. Kita pengen tahu suara ilustrasinya lebih keras dari suara model atau masih keras suara model, sehingga tidak mengganggu media pembelajaran ini. Oke, panjang sekali media pembelajarannya, videonya, sehingga kita lihat sampai belakang. Kita coba di sini, atau kita coba di depan sendiri. Oke, kita lapisi audio. Ini kan terlalu besar, nanti kita setting di audio, klik audionya, kita setting, ada gambar speaker seperti ini. Kita kecilkan suara audio lapisannya sehingga tidak mengganggu suara model, tetapi tetap bisa menutupi suara-suara dari rekaman video yang tidak kita inginkan. Oke, sekarang coba kita cek di sini. Sebelum kita memecahkan teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu. Kita cek di sini. Jika suaranya ingin dikeraskan lagi, bagaimana caranya? Sama, ini dikeraskan dikit biar tahu kalau audionya sudah bisa melapisi bagian media tadi. Coba kita lihat di depan. Teka-teki misteri yang diberikan oleh Raja Naga, kita akan memahami terlebih dahulu unsur-unsur pembagian cerita fantasi, yaitu ada 6 unsur. Yang pertama adalah ini bisa dikecilkan di sini lagi. Kecilkan misalnya 10 saja untuk menambah efek suara atau menutupi suara-suara yang tidak kita inginkan, tetapi tidak mengganggu suara model. Oke, coba kita lihat. Ketiga, adanya tokoh dan penokohan. Keempat, adanya alur. Kelima, adanya sudut pandang. Ya, klik. Kemudian kalau misalnya ingin memberi efek animasi misalnya bagaimana sang model keluar, klik dengan tanda-tanda bulat-bulat 3 seperti tadi. Misalnya saya ingin dari geser ke atas ini, nah, atau mungkin dari kiri, geser ke kiri, atau geser ke kanan seperti ini, atau memudar, atau mungkin pop seperti ini. Biasanya kalau tampilan model, biasanya tampilannya seperti ini, pakai yang slide down seperti ini, sesuai keinginan sih. Oke, untuk kali ini
tutorialnya part 1 untuk yang sederhana saja. Nanti saya akan coba bagi tutorial dengan 2 aplikasi ya. Hari ini silakan dicoba dulu tutorial sederhana ini, semoga bisa membantu menciptakan media pembelajaran yang bisa mewakili kita kepada siswa, sehingga pembelajaran daring tetap menyenangkan dan bisa tersampaikan materi secara jelas kepada siswa. Terima kasih atas kunjungan ke channel kami. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk melihat tutorial saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kita bisa lebih bersemangat lagi dalam berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum.